ayat ke-18. Injil apa? Injil Lukas pasal ke-8 ayatnya yang ke-18. Hanya satu ayat kita baca. Kita semua bawa Alkitab toh ya. Kita mau baca bersama-sama. Ini karena satu ayat saya pikir singkat, jadi bolehlah bareng-bareng ya. Di hitungan ketiga ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Perikop firman Tuhan ini sebenarnya judulnya kalau kita mau lihat ke atas itu judulnya perumpamaan tentang pelita. Ya, kita seringlah dengar khotbah, kita sering dengar renungan, baca renungan mungkin tentang perumpamaan tentang pelita. Pelita ini gampangnya ngomong lampu. Zaman dulu kan belum ada listrik, jadi ya Tuhan Yesus pakainya pelita. Kalau kita mau urut-urut, kita mau lihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, sebenarnya Tuhan mengingatkan kepada jemaat yang ada waktu itu yang mendengarkan perkataan ini untuk lebih dibilangnya waspada, siaga dibilangnya. Jadi tidak ada yang lengah gitu. Jadi nggak ada yang bengong, nggak ada yang bingung sama pikirannya sendiri, dan lebih memaksimalkan waktu-waktu yang ada, yang masih ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di perikop ini, Tuhan bilang tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ini perihalnya kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong begini. Ini hampir-hampir arahnya ke bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang lagi gitu. Tapi yang menarik bagi saya itu di ayat 18 ini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita stop dulu sampai di kalimat itu dulu. Dari satu ayat itu yang menarik bagi saya adalah satu kalimat ini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kapan itu Mas Nior atau Abraham pernah menyampaikan khotbah tentang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah ini sekarang, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ternyata mendengar itu ada caranya Bapak Ibu Saudara. Ternyata mendengar itu tidak serta-merta ya wes duwe kuping ya mesti kerungu gitu, tidak serta-merta seperti itu ternyata. Nah, yang saya tangkap dari maksudnya Roh Kudus ngomong kepada saya perihal perhatikan cara kamu mendengar ini tentang bagaimana kita menggunakan telinga kita yang juga selaras dengan pikiran kita. Kadang kita bisa mendengar sesuatu tapi pikiran kita tidak menangkap apapun dari yang kita dengar itu. Contoh kayak barusan ini ada suara klakson itu, ya kita nggak dapat apa-apa dari itu. Kita tidak mendapatkan buah apapun dari yang kita dengar itu. Tapi kalau caranya yang kita perhatikan ini untuk mendengar itu kita bisa rubah, kita bisa pakai. Tuhan bisa pakai hal-hal sederhana untuk mengajari kita. Roh Kudus dipakai hal-hal sederhana untuk mengajari kita. Dan bagi saya dari kalimat ini kuncinya ada di perhatikanlah. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang akhirnya sulit memperhatikan. Bagi saya memperhatikan itu pilihan. Memperhatikan itu pilihan kita sendiri, bukan situasional atau tergantung kondisi. Tidak bisa. Ternyata dari pengalaman-pengalaman yang saya temui, ternyata memperhatikan itu adalah inisiatif kita. Memperhatikan itu adalah keputusan kita sendiri. Kalau di sini dibilang perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Lah, kenapa sih Tuhan ngomong perhatikanlah cara kamu mendengar? Karena dari mendengar
iman kita bisa tumbuh. Di ayat yang lain di Alkitab juga disebutkan seperti itu. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi Tuhan minta kita memperhatikan cara kita mendengar itu supaya ujung-ujungnya iman kita bertumbuh. Dan kalau iman kita bertumbuh, berarti pengenalan kita akan Yesus, pengenalan kita akan juru selamat kita ini tentang Tuhan, itu juga pasti akan berkembang, bertumbuh gitu. Nah, Tuhan bisa pakai hal-hal yang sesederhana apapun gitu. Contoh satu kasus perkara memperhatikan ini, saya bisa bagikan berapa kesempatan yang lalu, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu mungkin. Saya sempat ada di Kenayang sini. Situasinya itu lagi sore-sore dan Om Yuan lagi bakar sampah di belakang sana itu. Sebenarnya hal yang nggak penting Bapak Ibu Saudara, bakar sampah, dan saya ada di situ sempat bantuin sapu-sapu, dan waktu bakar memang Om Yuan sudah punya settingannya, tatanannya gitu. Jadi bakar sampahnya nggak asal mabruk gitu, mariana dibakar enggak gitu. Jadi memang ada tatanannya, ini rantingnya dulu, ini nanti daunnya, nanti apinya dinyalakan dari sini, begini. Sudah disetting semuanya. Jadi saya hanya melihat posisi di situ. Dan akhirnya karena saya melihat, saya memutuskan untuk memperhatikan, kenapa sih Om John mau serepot ini? Wong perihal bakar sampah loh. Kok serepot ini? Kenapa gitu? Ya, akhirnya Om John menjelaskan begini supaya apinya nyalanya konstan, apinya membakar semuanya, jadi nggak sia-sia waktu kita untuk pakai membakar sampah ini. Nah, terus apa hubungannya sama memperhatikan, Mas? Kalau saya tidak memberi waktu di situ untuk memperhatikan, mungkin juga saya tidak mengerti apa yang Om Yuan lakukan. Boleh jadi anak-anak Tuhan sekarang juga lebih sering memilih untuk tidak memperhatikan, atau bahkan sibuk sendiri, repot karepe dhewe, susah karepe dhewe, dibanding untuk memperhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya, apa yang Tuhan sedang karyakan melalui dia. Atau mungkin bahkan sulit untuk memperhatikan hal-hal kecil yang Tuhan taruh di hidupnya, yang sebenarnya itu dipakai untuk mengajar. Dari ngelihat Om Yuan membakar sampah, dari saya memperhatikan Om Yuan membakar sampah ini, saya mendapat bahwa kalau manusia yang ciptaannya Tuhan saja dalam hal membakar sampah, sebegitu perhitungannya merancang pembakaran sampahnya ini, mulai dari awal, susunannya, nyala apinya bagaimana, apa saja yang dibakar, daun yang basah dan yang kering dipisah. Itu kan persiapan yang kira-kira boleh saya bilang matang, Pak. Boleh saya bilang kudune halah langsung aja gitu. Tapi ternyata Om Yuan melihat itu dengan berbeda. Dan dari situ saya bisa menarik korelasi bahwa boleh jadi, bukan boleh jadi, bahkan Tuhan menciptakan kita ini, manusia-manusia ini yang adalah diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya Allah, itu pasti lebih berperhitungan, lebih matang desainnya, lebih matang tatanannya, lebih matang pertimbangannya dibanding hanya sekedar membakar sampah. Tapi Bapak Ibu Saudara, buah pemikiran itu tidak mungkin akan saya dapat kalau saya hari itu atau saat itu tidak memperhatikan. Itu akan lalu begitu saja. Sesederhana sampah dibakar, asapnya tinggi naik ke atas, selesai. Apa yang spesial dari sampah? Tapi ternyata Tuhan pakai sampah itu untuk ngajari saya. Lihatan itu loh sampah itu. Sesederhana sampah yang orang buang-buang, yang dipinggirkan, tapi ada loh yang memperhatikan itu, dan gak asal aja dibakar, sekalipun ujung-ujungnya dibakar. Tapi yang saya lihat adalah prosesnya, persiapannya, pertimbangannya.
betapa Tuhan juga mempertimbangkan itu kepada kita. Lalu Tuhan bilang dari ayat yang tadi itu adalah perhatikanlah caramu mendengar. Hal yang pertama diminta sebenarnya untuk memperhatikan dulu. Kalau kita tidak bisa memperhatikan, bagaimana caranya kita memperhatikan cara kita mendengar? Itu kan ada dua hal yang berbeda. Kalau kita tidak bisa memilih untuk memperhatikan, bagaimana caranya kita bisa memperhatikan apa yang kita dengar? Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Itu dua hal. Cara mendengar bagaimana? Abraham sudah pernah menjelaskan. Banyak orang yang mendengar tapi sedikit yang menyimak, mungkin kasarnya secara garis besar mungkin seperti itu. Jadi berlalu begitu saja. Sedangkan siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Ditambah sama Tuhan Yesus, perhatikanlah caramu mendengar. Jadi sebenarnya kita yang anak-anaknya Tuhan Yesus ini, anak-anaknya Tuhan, umat percaya, orang-orang yang dipilih Tuhan, tuntutannya sederhana. Saking sederhananya kita nggak nganggap itu penting gitu loh. Tuntutannya sederhana, perhatikan. Dan Tuhan ngomong perkara perhatikan ini dalam banyak perumpamaan, dalam banyak pengajaran. Kalau kita baca di Injil, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, perhatikanlah burung-burung di udara. Kata yang terucap pertama dari mulutnya Tuhan Yesus apa berarti? Perhatikanlah. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah ini, perhatikanlah itu. Jadi secara otomatis Tuhan itu sebenarnya tahu bahwa manusia ini susah untuk nggak tekno gitu loh. Susah untuk memperhatikan sesuatu yang sederhana. Kita lebih cenderung dengan mudah memperhatikan hal-hal yang wah-wah, sensasi artis, memperhatikan mobil baru tanggane, mungkin gitu ya. Memperhatikan kesalahan orang lain. Kalau mau ngutip dari apa yang Om Ji juga sempat sampaikan beberapa minggu yang lalu atau minggu yang kemarin kalau tidak salah, saya sempat dikasih klipnya sama Abraham, dikasih tonton. Ya, jadi kita memperhatikan hal-hal yang begitu dibanding hal-hal sederhana yang akhirnya kita pikirkan lagi dan kita berserah diri kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengajarkan kita sesuatu tentang itu gitu. Nah, kuncinya pintu untuk kita bisa diajar itu terbuka dari kita memperhatikan. Siswa, murid, orang-orang yang sedang bersekolah datang ke sekolah, pulang dari sekolah apa langsung pintar? Tidak. Kalau mereka datang ke sekolah tapi memilih untuk tidak memperhatikan, ya nggak dapat apa-apa pulangnya. Kita ada di dunia ini, kita memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak memperhatikan, jadi kita nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak dapat pengajaran yang semestinya kita dapat. Kita nggak dapat buah yang semestinya kita makan. Kita nggak dapat pengertian yang seharusnya kita dapat.